Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada Injil Lukas pasal 22 ayat 1-13. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Roti Tidak Beragi, yang disebut Paskah, sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Sebab mereka takut kepada orang banyak. Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal Bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Persiapan untuk makan Paskah. Maka tibalah hari Raya Roti Tidak Beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya jam 22:11, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap, disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Penetapan perjamuan malam ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jam 22:20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Tema hari ini adalah sudah dekat, Marekemo menjelang. Perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah di kalangan bangsa Yahudi, ada sekelompok orang bukannya sibuk mempersiapkan perayaan. Justru sedang galau, yaitu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat karena sedang mencari jalan membunuh Yesus. Pada satu sisi dapat saja membunuh Yesus, tetapi pada sisi lain takut kepada orang banyak yang semakin bertambah mengikuti Yesus karena akan mendatangkan kekacauan. Iblis menemukan kesempatan. Tidak pakai lama, Yudas menemui pemimpin agama Yahudi dan pasal 3-4. Pemimpin agama gembira dan Yudas juga gembira menerima uang pasal 5-6. Peristiwa penyerahan Yesus oleh Yudas, seorang murid Yesus, kepada pemimpin agama Yahudi menyebabkan Yudas Iskariot, yang selama ini dekat dengan guru, berubah menjadi perpisahan selama-lamanya. Yudas Iskariot kehilangan semuanya dan akhirnya dikisahkan mengakhiri hidupnya sendiri. Hidup yang digoda iblis dan keputusan untuk mengikutinya berujung pada kehancuran. Yesus tahu bahwa waktunya sudah menjelang perpisahan dengan murid-muridnya untuk menjalani misi Allah di dunia. Ia meminta murid-murid untuk mempersiapkan Paskah. Yesus memberikan petunjuk yang diikuti murid-murid dan demikianlah terjadi pasal 0-13.
Sang guru yang sampai pada masa-masa akhir kebersamaan dengan murid-murid memberikan pendampingan yang sangat penting. Karena itu, Yesus merayakan Paskah hanya dengan 12 muridnya. Yesus memanfaatkan kebersamaan ini untuk menyampaikan kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang ditempuhnya sekaligus meneguhkan murid-muridnya. Yesus mengalami perpisahan dengan murid-muridnya melalui suatu momen yang tidak terlupakan, yang baru disadari murid-muridnya ketika menerima berita sukacita tentang kebangkitan Yesus. Lukas 24, 44-48. Dalam hidup sehari-hari banyak hal yang sering tidak dimengerti, tapi satu hal yang diperlukan adalah tetap percaya kepada Tuhan dan Tuhan yang terus bekerja atas iman kita kepadanya, lalu menyatakan yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Amin.